Selamat datang di Ruang Ganti, ruangan di mana kita membahas berita-berita terkini, membahas in-depth kepada perihal-perihal sepak bola, khususnya pada momen ini ada transfer window dari Rashford ke Mbeumo ke Ekitike sampai Gyökeres. Ya itu dia. Jadi sebelum kita ngobrol lebih lanjut, kita lihat dulu ini. Let's go. Sebelum gue mulai, jangan lupa support. Kita bisa menjalankan ini karena support kalian ya. Kita hadir belajar ngedalamin berita karena kalian semua. Dan support yang sederhana adalah klik subscribe dan nyalain notification bell-nya. Dan follow semua sosial media Gerombol. Ada Instagram, TikTok, Spotify. Dan lebih dekat kepada kita, join Telegram group, ada di deskripsi. Dan buat kalian yang mau beli, ini dia merchandise official Gerombol, yaitu Wembley Parfum EDP 30 ml, ada linknya di deskripsi. Oke, hari ini gue temenin sama banyak fans berisik di sebelah gue ini ya. Ada Basha dari @Arsenal Folks dan ada Gundo @Bang Gundo. Kita bakal ngobrol banyak banget berita transfer. Kita mulai dari Marcus Rashford dulu nih, bro. Pemain terbaik La Liga musim depan. Itu dia Rashford, pencarian Barcelona. Sayembara Barcelona dalam left wing ini ternyata berhenti di Rashford setelah gagal dipermalukan soal Nico Gonzalez. Iya. Nico Williams. Ini kenapa sih gue kalau ngomong ketukar-tukar dulu ya. Nico Williams dari Athletic Bilbao gagal total ya. Yang gue inget banget Nico Williams itu sampai udah dibenci sama fans Bilbao loh. Sampai mural dia, graffiti dia, gambar-gambar dia di kota Bilbao tuh udah dihapus gitu loh. Tapi akhirnya dia bertahan, nambah kontrak dan naik gaji, yang membuat Barcelona tambah bingung mau kemana nih. Sempat ada isu Luis Diaz, tapi mental Luis Diaz. Siapa lagi? Isu emang lagi. Kalau dirunut dari awal, sebenarnya justru nama Nico Williams ketiga. Pertama Rashford sama Diaz. Oh gitu. Ya dari kalau lu based on musim lalu ya, rumor itu bener-bener si Diaz sama Rashford. Oh. Nah setelah after Euro Yamal dengan si Nico, barulah itu publikasi digemborin di media. Sebelum kita kita menuju subjeknya ke si Rashford, gue mau ke fanbase Barcelona dulu. Kebetulan ada fans Barcelona kan di sini kan. Enggak, menurut fans Barcelona ya, karena mengingat pemain-pemain MU ini biasanya disentimenkan karena ada asosiasi ke MU. MU ini kan dianggap sebagai tim yang lagi downfall, lagi gagal. Dan dianggap aset-asetnya pemain-pemainnya juga pemain-pemain yang nggak kompeten lah. Nah, apakah fanbase Barcelona merasa demikian bahwa Rashford ini adalah buangan dan lain-lain, atau malah sebaliknya fans Barcelona merasa ini adalah berlian yang dibuang dari MU gitu? Menurut lu gimana? Tentunya yang kedua itu udah jelas ya. Anthony aja seperti itu di Real Betis nggak dianggap buangan kok. Dan Rashford di Aston Villa di half season terakhir bagus, dapat kesempatan, mungkin gol asisnya nggak banyak banget tapi kontribusinya dari GA sama menitnya itu oke lah untuk pemain buangan dia. Nah cuman kan yang jadi menarik Rashford justru gue ngelihat feeling gue ini akan diperpanjang, dibeli, iya, dipermanenkan, yes, dengan harga 30 juta. Jelas. Oke. Kenapa? Rashford kita tahu dari left wing, tapi dia monster itu di striker. 2 tahun lalu, 3 tahun lalu yang serem banget tuh, yang MU pakai baju kerah. Dan kita tahu Lewandowski usianya udah 36, 37. Dan gue cukup yakin bahwa ini Rashford akan perpanjang dan menggantikan Lewandowski di depan. Lewandowski di tengah depan. Karena lu mau nyari stok striker, Osimhen udah out, Gyökeres udah, Sesko nggak tahu, Vlahovic kayaknya nggak bakal ke Spanyol, di Itali atau mungkin ke Inggris. Nah ini kesempatan yang nggak datang 2 kali. Secara tadi gue bilang Rashford itu target utama Barcelona sama Luis Diaz di awal. Diaz harganya mahal banget. Nah Rashford ya waktu itu problemnya juga dia belum di loan sama si Amorim. Masih Ten Hag malah pelatihnya. Dan Ten Hag nggak mau ngelepas Rashford kan. Jadi ya ini sangat good deal buat Barcelona. Mau dibilang ini bakal jadi pemain cadangan, enggak, ini bakal inti. Feeling gua Rashford mau di kiri, di tengah itu bakal inti. Ya? Inti bukan arti dalam mungkin
38 match main 38 enggak, mungkin 30. Oke. Dia akan banyak main sebagai starter. Kalaupun pemain pengganti, dia menjadi opsi dari Hansi Flick. Oke. Itu menurut gua. Nah, gue mau melipir sebentar Basya ke DNA MU nih, Manchester United yang dikenal punya class of 92, yaitu akademi terbaik yang bisa membawa mereka malah ke treble gitu kan. Satu dekade jaya bersama anak-anak akademi. Tapi kok belakangan anak akademi ini jadi komoditas. Bukan hanya komoditas, malah menjadi solusi dalam problem gitu. Jadi bukan dikasih wadah, bukan dikembangkan, tapi malah menjadi opsi-opsi panic buying. Kita lihat di sini ada Rashford, lalu ada Garnacho juga yang mau dilepas, dipaksakan dilepas, ceritanya gimana nggak tahu, pokoknya mau dilepas. Dan ada Mainu yang nggak tahu sekarang kondisi gimana, tapi belakangan juga ada isu kalau dia mau naik gaji dan mau cabut gitu. Nah, lu ngelihatnya gimana suatu klub besar sebesar MU yang mengalami turbulensi luar biasa berapa tahun terakhir, lalu sekarang sentimen kepada anak akademinya juga jadi kayak gini gitu. Lu ngeliatnya gimana? Gini, sebenarnya pertumbuhan pemain muda atau peningkatannya mereka tuh sebenarnya tergantung environment klub saat itu. Kalau tadi lu bilang masalah class of 92, di situ ada Sir Alex Ferguson yang dari sebelum class of 92 kan dia masuk kalau nggak salah 86 itu kan dia 4 tahun itu ngebangun kultur yang akhirnya bisa sustainable sampai sekarang. Dan itu yang tidak harus koreksi tuh, bisa sustainable sampai sekarang. Enggak, sorry, maksud gue sekarang adalah sampai akhir Ferguson. Maksudnya itu koreksinya. Dan kalau ngomongin pasca era Ferguson, itu kan belum ada kultur itu. Tetapi kan sekarang kultur itu sedang dibangun sama Amorim. Cuman apesnya adalah sekarang United dalam kondisi di mana lagi turbulensi, yang dimana dia sekarang aja mau spending aja ngap-ngapan gitu loh. Dan dia mau nggak mau, karena tadi dari proses dari setelah Ferguson itu, maka pemain-pemain yang muncul pun juga sebenarnya ada dua nama sih, kayak Rashford, Greenwood, yang itu sebenarnya dua nama yang mungkin kalau tuh di era Ferguson dulu nih bakal jadi pemain top, bakal jadi era kayak Ranjitu lagi lah gitu. Cuma karena emang dia di era yang secara kultural itu kurang, akhirnya mau nggak mau dia nggak sesuai ekspektasi. Dan MU lagi butuh uang, lagi butuh ini, ya mau nggak mau harus dijual. Jadi jahatnya gitu ya guys, khususnya di Inggris ya, dimana di saat lo mengalami di Inggris itu kan persaingan transfer, persaingan uang itu sangat ketat ya. Jadi jor-joran itu udah jadi hal yang biasa. Nah, di saat lo mendapatkan backfire, lo mendapatkan tanggung jawab konsekuensi atas borosnya klub lo, yang bisa menjadi solusi itu si anak akademi. Karena dalam profit and sustainability rules atau PSR di IPL yang menghasilkan profit murni tanpa modal itu anak akademi. Makanya menjadi korbannya anak akademi. Tapi kalau gue ngelihat sebenarnya jujur, walaupun kita akan pindah topik, gue ngelihat sebenarnya kalau ini terkait pada dua hal. Yang pertama yang tadi, di mana mereka nggak punya trofi, kondisinya jelek, terlalu banyak spending yang tidak penting, yang akhirnya harus di-recover keuangannya, lalu anak-anak ini menjadi solusi dari PSR kan. Tapi kedua juga mereka terlanjur di eranya kalau nggak salah Woodward ya, sebelum ini kan Dirteknya kan, di mana mereka memberikan gaji terlalu besar. Nah, ini membuat pemain-pemain yang ada yang non akademi itu susah dijual, susah dilego. Karena contoh Sancho lah sebagai studi kasus. Sancho itu sudah terbiasa dengan gaji besar, ditawar misalnya waktu dia kemarin di Chelsea hampir permanen gak jadi. Karena apa? Karena gaji gak mau turun gitu. Jadi ini suatu domino daripada problem finance yang akhirnya berimpact ke anak-anak akademinya MU. Kita lanjut ke klub lain, ada AC Milan. AC Milan ini nggak tahu ya, ini rebuild apa cuma chopping changing? Gue nggak tahu sebenarnya. Karena kalau kita ngelihat rivalnya Inter tuh lagi down lah trennya. Baru ganti pelatih, baru kalah di final, di CWC juga nggak lolos karena Al Hilal, gitu kan. Harusnya ini menjadi momentum tepat. Inter bukan Al Hilal, Inter Fluminense. Oh, Fluminense, sorry. Al Hilal itu City ya? City. Ya, kalah sama Fluminense. Habis itu harusnya ini menjadi momentum tepat untuk Milan menjaga jarak atau memperdekatkan diri ke Inter Milan yang mana 2-3 tahun terakhir agak ketinggalan gitu loh. Nah, lo ngeliatnya gimana? Pervis Estupinan, here we go, dari Brighton ke AC Milan 17 juta plus 2 juta add-on
cukup murah, pengganti Theo Hernandez yang ke Al Hilal. Lu ngeliatnya gimana? Sebut dulu dong fanbase AC Milan. Jangan Barcelona. Kebetulan kita ada fans AC Milan lagi sini. Gitu dong. Gimana? Project Milan begitu Allegri di hire, gue salah satu orang, ngapain sih ini orang lagi? Kita tahu lah orang-orang di Italia itu Allegri itu seperti apa. Oke. Dia bukan pelatih bodoh, dia pelatih yang sangat jenius. Dia fluid, tapi karakter dia itu sebagai leader, sebagai seorang pelatih manajemen tuh buruk banget. Tanya fans Juve, tanya fans itu semua tahu lah. Cuman makin kesini, gue baca banyak interview, banyak berita, dan yang menarik ada 10 aturan dari Massimiliano Allegri untuk Milan ke depannya. Dan itu membuat gue kaget. Yang dia nggak pernah lakukan di sebelumnya. Salah satunya ketika makan nggak boleh ada handphone. Taruh handphone semuanya. Ketika meeting taruh handphone, latihan nggak ada handphone. Kalau lu nggak ikuti aturan, lu keluar, lu nggak main. Disiplin, ketat waktu, ketat makan. Itu ada 10 kira-kira yang diberlakukan sama dia. Dan ini menurut gue sangat bagus untuk regenerasi rebuild dari Milan. Yang kedua, dari sisi dashboardnya Milan, para petinggi itu kayaknya emang sinergi sama Allegri. Modric datang, Samuel Ricci yang udah bertahun-tahun diincar datang. Sekarang Estupinan, gue udah sempat baca dan ini menurut gue pengganti yang sangat ideal dari Theo. Theo pemain bagus, tapi di Milan menurut gue dia banyak banget lebih sumbangsih kebobolan Milan itu lebih banyak daripada dia cetak gol. Dia kan terkenal karena dia cetak gol. Yeah. Tapi dari data itu Milan banyak gol dari sisi Theo. Dan artinya Estupinan menurut gue orang yang tepat untuk balance. Kalau kita lihat di Brighton, dia nggak full attack kayak Theo. Tapi kalau gue lihat Estupinan nggak tahu baca setuju apa nggak. Estupinan tuh lebih unggul dalam menyerang kayaknya. Estupinan lebih unggul dalam menyerang. Sebenarnya dia tipikal left back atau sisi defense ini tuh yang atletis lah, dia yang tipikal yang running down. Dia main 3 back, ya kan, bisa menjaga, bisa menyangga tinggi dan rendah. Nah, itu nggak ada di Theo. Iya, itu nggak ada di Theo. Nah, jadi makanya dengan adanya si Estupinan, menurut gue ini atletismenya mungkin ya. Iya. Cuma memang kelemahan dia setahu gue cedera. Bukan cedera. Selain itu musim lalu tuh dia banyak adu argumen sama Hurzeler juga soal positioning, soal posisi atau direksi dia untuk ngumpan-ngumpan bola dan lain-lain. Cuman itu kan mungkin akan beda skemanya sama Allegri ya. Betul. Allegri Ingat juga Hurzeler umurnya baru 31, 32. Allegri sudah sangat senior dan dia dan manajemennya cukup baik kayaknya. Iya. Untuk yang sekarang gua rasa akan baik. Kalau lu tarik ke belakang sih menurut gua kurang. Dan juga kalau dilihat, kalau lu kayak Theo, lu cocok di back lu tuh yang kuat, 2 back tengahnya. Karena kan ketika Theo maju, pemain harus ada yang cover. Itu tuh nggak ada di Milan. Gak pernah ada, selalu bolong dari situ, selalu masuk dari situ gampang. Nah, dengan ada Estupinan, ini akan ada sinergi nih antara back. Dan gue ngelihat dari conference Allegri gimana dia latihan, gimana dia ditanya tuh, dia benar-benar memperhatikan kiper dan back four ini. Karena dia melihat ya musim-musim sebelumnya Milan itu nggak pernah punya duet pakem yang bagus. Selalu salah satu diganti. Bagaimana Allegri mengadaptasikan dirinya yang biasa bermain dengan Chiellini, Bonucci, ya kan? Betul. Sekarang dengan ada Gabia, ada Malik Thiaw, ada Tomori, ada Pavlovic. Ya, artinya nama-nama yang nggak punya kaliber seperti nama-nama yang sebelumnya gitu. Betul, tapi kan di sebelumnya juga ada clash kan antara dengan para back-back ini. Jadi sinergi manajemen yang sekarang dengan pelatih itu sinkron dari awal tuh udah duduk. Oke, gue maunya gini, gitu. Biasa Allegri itu kan pelatih yang keras kepala, gitu. Dia nggak mau diatur, dia nggak mau. Sekarang nih bener-bener mau gitu loh. Oke, gue mau bahas terakhir dari Estupinan. Estupinan ini di musim terakhir di Brighton banyak banget cedera, tinggi banget. Menurut data dia absen 22 pertandingan dalam satu musim karena cedera. Nah, menurut historis kanal gue tahu lu ngikutin Allegri dari di Milan ke Juve, sekarang ke Milan lagi. Bagaimana sih Allegri dalam fitness gitu? Bagaimana Allegri biasanya mewadahi soal cedera atau yang lainnya gitu? Nah, ini kembali tadi aturan tadi. Dari salah satu 10 ini dia fokus kepada training dan medical nantinya. Jadi dia punya sistem yang akan dibangun. Cuma kan belum kelihatan ya. Jadi gua nggak tahu ya. Tapi hal itu lagi coba di solve sama dia. Karena kita tahu juga musim lalu Milan banyak juga pemain yang silih berganti itu cedera.
Makanya nggak pernah ada duet yang pakem dalam banyak pertandingan, terutama dari sisi back. Mike Nan juga sering cedera. Dari back kanan, back tengah itu sering banget bongkar-bongkar. Nah yang gue baca di Milan Project, dia lagi fokus untuk membenahi itu. Cuman gue nggak bisa bilang pasti ya. Kita akan lihat musim depan. Dari pembelian yang akan dibeli juga, ini menurut gue menutupi hal-hal yang kosong musim lalu atau musim-musim sebelumnya. Dan ini proyek sangat menarik ya. Tinggal 2 pemain lagi yang belum datang dan gua rasa total Modric, Samuel Ricci sama Estupinan. Oke, satu lagi nih udah deal si Jasari, pemain klub Brugge. Tapi klub Brugge-nya belum mau. Oke. Pemainnya udah mulai mangkir latihan. Posisi? CM. Oh, CM juga. CM. Artinya ada rebuild besar-besaran di gelandang. Yes, di gelandang ada rebuild 3 tuh udah ada tuh. Oke. Terus Yannick Adli gua nggak tahu terakhir infonya mau dijual, cuman menurut gua sih kayaknya dia akan lanjut di Milan. Terus pemain yang ada Yusuf Fofana, ada Yunus Musa. Jadi memuda semua di tengah. Terus tinggal beresin sektor depan, Chiesa sama Vlahovic Allegri masih mau. Cuman sampai sekarang belum ada interaksi lebih lanjut. Oke, lanjut kita ke timnya Basya nih. Ada The Gunners. The Gunners dari London Utara yang berhasil berhasil menyegel COD langsung dikirim instan dari Lisbon. Victor Gyökeres dengan harga 63 juta euro plus 10 juta add-ons. Pertanyaannya sederhana kok dari gue. Ya. Pertanyaannya sederhana kok dari gue. 3 tahun berturut-turut apa 2 tahun ya juara 2? 3 tahun berturut-turut juara 2. Kalau menurut historis kalau nggak salah ya, sebelum mereka juara yang invincible, sebelum juara 2001 ya? Yeah. Betul. Sebelum juara 2001 mereka 3 kali berturut. Jadi Arsenal itu tahun 98, 99, 2000 juara 2. 2001 juara. Akankah 2026 menjadi tahun tersebut? Dan yang kedua, apakah penentunya ini Victor Gyökeres? Oke, kalau pertanyaan pertama belum, nggak bisa berhenti di Gyökeres. Gyökeres itu pembelian bare minimum. Kita butuh striker udah lama. Ini harus pembelian setahun 2 tahun lalu ini seharusnya. Itu bare minimum. Tapi difference makernya adalah di satu pembelian lagi nanti yang mungkin lagi diusahakan sama Arsenal juga, antara creative playmaker atau left wing atau hybrid yang contoh kayak pemain kayak Eze yang dia bisa dua-duanya, dan itu yang difference makernya. Karena kalau cuman Gyökeres doang bisa jadi penentu kemenangan, apalagi kita punya defensif yang cukup solid. Kalau kata orang-orang, kata fans Arsenal kan Merino aja golin apalagi Gyökeres gitu kan. Iya, tapi kan kita juga jangan lupa di mana tim-tim sekitar kita juga spendingnya gila, apalagi kayak Liverpool yang dia habis beli Ekitike ini aja belum selesai gitu. Mereka masih di market. Nah, balik lagi kalau bicara Gyökeres apakah jadi penentu? Ya, itu bare minimumnya Arsenal tuh belum jadi penentu banget. Yang jadi penentu adalah berarti belum menjadi game changernya Arsenal nih? Game changer iya, karena dia akan menjadi satu aspek yang kita kurang musim kebelakang adalah jumlah gol. Tapi bukan aspek ekstra bukannya? Karena gini, kenapa ekstra jelas ekstra, tapi nggak, kalau gue ngeliatnya, kalau kita melihat sesuatu kayak kan ada orang yang bilang ada gelas terisi setengah atau gelas terisi setengah kosong gitu kan. Kalau gue ngeliatnya gini, kalau gue ngeliatnya bukan bare minimum, malah Arsenal ini selama ini so far 3 tahun terakhir yang kurang ya striker. Dengan ada striker finish semuanya lengkap. Tapi kita kalau kita ngomongin itu doang kan nggak cuma sekali. Kalau ngomongin 2 musim lalu kan tim-tim juga evolusi. Tim-tim semua tuh berevolusi. Kalau kita ngomongin musim lalu, ya cuma striker kita bisa juara itu musim lalu. Karena konteksnya apa? 2 musim lalu kita dengan poin 89 runner up, musim lalu Liverpool poinnya 84 dan juara. Tapi sekarang kan konteksnya adalah tim di sekitar kita evolusi. City evolusi, Liverpool, Chelsea yang lagi gila-gilaan. Jadi striker tadi nggak cukup, dia akan jadi ekstra. Cuma kalau mau juara kan lu bisa juara dengan 70 poin atau lu bisa juara dengan 100 poin. Yang mana City lakukan kan. Mungkin secara poin kita bakal upgrade, gol kita bakal upgrade. Tapi kan bakal ada mungkin title race yang bakal nyampe 90 plus. Nah, marginnya itu adalah diperdekat dengan adanya penambahan left wing dan lain-lain. Kok gue lebih ngelihat momentum ya? Momentum jelas ya. Karena Arsenal bukan tim yang kekurangan dalam cetak gol dalam 3 tahun terakhir. Dari segala ini bisa cetak gol. Cuman kalau Gyökeres kayak Mbappe lah kita tarik ya. Mbappe cetak 40 gol, tapi dia di beberapa pertandingan doang dia cetak banyak gol. Nah, poinnya adalah menurut gua
Gyökeres ini harus bisa satu bukan dalam satu pertandingan. Kalau prediksi lu gimana? Akankah Gyökeres menjadi Erling Haaland atau hampir seperti Erling Haaland atau malah cenderung seperti Højlund? Antara Højlund dan Haaland. Mirip. Jadi medium aja. Medium. 20 plus gol? 15 lah. 15 plus. 20 lah. 15-20. Ya. 15-20 oke. Gua minimal ekspektasi gue ke Gyökeres adalah di 15 sampai 17 gol. Itu udah minimal. Tapi dengan kondisi juga yang lain juga produktif ya. Dan gua juga berharap itu kita nggak cuman di Gyökeres doang, yang lainnya tadi juga Sakanya produktif, left wing atau siapapun dari tengahnya Odegaard produktif lagi, karena kan kita juga kehilangan Odegaard musim lalu yang benar-benar mainnya tuh di bawah standar. Jadi semua tuh harus produktif. Sebenarnya gue mau bahas ke personal pemain dulu nih, pemainnya si Gyökeresnya. Sebenarnya kenapa kalau kita ngomongin taktikos di Twitter, the elite Sesko, the tinggi ball striking master, orang tuh lupa, orang tuh fokus sama build up, fokus sama nggak bisa main transisi. Orang tuh lupa Arsenal tuh udah punya pemain kayak gitu, yang kayak Havertz, yang build upnya oke. Tapi kita kurang apa? Gol. Yang itu Gyökeres kasih. Kalau ngomongin movement in the box, ngomongin apa, itu semua bisa dilakuin. Ngomongin transisi, ada 3-4 gol Arsenal season lalu tuh transisi. Ada banyak momentum Arsenal transisi yang keputus gara-gara Martinelli-nya nggak bener, kayak Havertz-nya nggak bener. Jadi mau se-possess the ball apapun tim lu akan selalu main transisi. Karena game kan depan belakang. Gitu loh. Transisi itu part of the game, dan itu yang akan dilakukan sama Gyökeres. Nggak, gue setuju transisi part of the game, tapi profile atau karakter taktiknya mengakomodir transisi apa enggak? Karena kan ada pelatih-pelatih yang menyukai kontrol, di mana mereka nggak menyukai transisi. Karena di saat ada transisi itu, lu transisi nih direct langsung. Arti kalau ada something, misalnya bolanya kerebut second ball, bola balik lagi, itu kan lu nggak ke-organize tuh. Back lu masih bolong kan. Nah, jadi itu tergantung karakter. Yang gue tahu Arteta selama ini tidak punya karakter yang kayak gitu. Jadi saat ada momentum transisi, yang dilakukan adalah set up ulang. Dan itu kan yang kita butuhkan. Kita kan dari musim lalu problematika kita adalah terlalu textbook. Kita perlu seorang yang chaos, seorang yang bisa ngedobrak. Arteta ngomong apa, enggak, gue maunya begini. Itu kan terjadi era Ferguson, pelatih-pelatih yang ini bisa juara kan karena Van Nistelrooy-nya, Roy Keane-nya ngabain. Kadang-kadang Ferguson ngomong apa diabain, tapi dia lakuin di lapangan karena pemain itu yang paling tahu apa yang dilihat di lapangan. Dan itu Gyökeres, dia orang yang chaos, dan dia nggak cuma transisi, movement in the box-nya kreatif. Dia asisnya juga lumayan banyak loh. Dia tuh bisa movement kanan kiri, asis. Ya walaupun gue nggak akan take into account bukan berniat untuk merendahkan ya, tapi maksudnya dia bermain di Liga Portugal gitu. Maksudnya lo nggak bisa take into account angka yang dia produksi di Liga Portugal gitu. Tapi ada karena jaraknya terlalu lumayan jauh jaraknya. Tapi ada aspek lain yang orang lupa. Dia juga main di kompetisi tertinggi di Eropa, Champions League. Dia berhadapan sama back-back yang juga luar biasa, dan ketemu sama Saliba, sama Gabriel. Di hari itu, musim ini cuma satu pemain di luar Gyökeres yang bisa bikin Gabriel Saliba pusing. Isak. Itu Isak satu orang, itu Saliba sama Gabriel dibabat. Abis dibabat. Orang lain adalah Gyökeres. Sampai Arteta nginstruksiin dua orang ini marking Gyökeres. Dibabat apa? Bukan dibabat ya. Di match lawan Sporting itu dibikin susah. Dibully gitu ya. Walaupun dibantai Sportingnya. Walaupun dibantai, dibully habis-habisan. Jadi kan itu put into that context. Setiap hari Gyökeres di training ground Arsenal bakal ketemu nih orang. Bakal latihan, dia bakal adaptasi sama intensitas Premier League. Jadi bakal grow, bakal evolve pastinya, pasti. Jadi maksudnya argumen Liga Portugal ini menurut gua argumen yang gua nggak sama sekali nggak masuk, karena gap Liga Portugal sama Liga take into account tuh maksudnya nggak lu makan mentah-mentah. Pasti ada penurunan gitu. Dan juga justru di gol banyak dia itu gini, Arsenal musim lalu atau musim sebelumnya itu justru kan kesulitan lawan tim di bawah dia. Betul? Betul. Dia nggak kalah lawan Big Six kalau nggak salah. Musim lalu, musim sebelumnya. Nah mungkin orang kayak Gyökeres yang biasa berhadapan dengan orang-orang tim papan bawah, itu yang gue harap dia bisa lakuin di Arsenal. Lawan Burnley cetak gol, nggak apa-apa. Dia lawan City nggak cetak gol, tapi lawan tim-tim ini, lu bisa ambil banyak gol, dan itu kan potensi poinnya lebih besar daripada yang lain. Iya, benar. Dan kalau ngomongin tentang bagaimana
tinggi golnya Gyökeres, kita juga pendapatan nih Liga Inggris kedatangan pemain yang sangat tinggi dengan harga yang dibanderol sangat tinggi. Hugo Ekitike, here we go to Liverpool dengan harga 80 juta plus 10 juta add-ons dalam Euro. Striker yang bertumbuh sangat tinggi, striker yang tumbuh besar di PSG, tidak mendapatkan tempat di PSG, akhirnya harus ke Frankfurt. Cukup berdansa musim kemarin bersama Omar Marmoush dan akhirnya hari ini dia juga bermigrasi ke Liga Inggris dengan harga yang cukup tinggi. Ini kita bahas Liverpool dulu kali ya. Mendingan dia bayar Isak 120 apa Ekitike 80? Karena gue nggak ngelihat Ekitike 80 itu worth it. Ekitike plus left wing. Kalau Ekitike doang ya. Kalau cuma beli Ekitike atau Isak ya Isak. Tapi kalau Ekitike plus left wing, di mana nama-namanya Rodrigo dan setarafnya, ya Ekitike dan left wing. Ya, karena Isak pemain luar biasa, tapi kita udah bahas minggu kemarin dia injury prone. Dia di harinya dia sangat luar biasa gila. Ini striker mungkin levelnya bisa se-Osimhen, se-Haaland, tapi kalau lu nggak bisa setiap hari konsisten dengan injury prone. Nah, lo ngeliatnya gimana? Ini Ekitike ini seorang signing yang game changer yang bisa mengangkat Liverpool di musim depan, mempertahankan ritme Champions-nya, atau ini is just another squad player? Dengan Isak aja gue nggak yakin mempertahankan. Oh gitu? Iya dong. Lo sentimen? Bukan sentimen, enggak. Lo sentimen City lo? Bukan sentimen. Isak ya, level Isak sama Ekitike. Masa kalau ya? enggak, kalau Ekitike oke. Masa kalau level Isak nggak bisa berat iya. juga. Menurut gue bukan, kan narasinya adalah Wirtz, Frimpong, Kerkez, Isak unbeaten. Gak kuat iya, tapi apakah dia title contender yang sendirian? Enggak, tadi Basya ada bilang semua tim berevolusi gitu. Itu poinnya. Dan kita tahu fakta Liverpool ketika dengan tim semua berevolusi itu belum bisa membuktikan. Dan gue ngerasa gue cukup setuju sama lo, walaupun nggak ada sentimennya. Gue ngerasa gini, karena ini musim pertamanya Arne Slot. Menurut gue, walaupun pada di atas kertas ini musim kedua kan. Betul. Musim pertama di mana ini squad punya dia yang beli, dia akan implementasi taktik-taktik yang original. Di mana musim lalu itu semuanya squadnya Klopp dan kayaknya secara taktik secara mendasar ya, itu masih taktiknya Klopp. Dia cuma menjaga kultur, menjaga ritme supaya dipertahankan dan akhirnya bisa menjadi juara kan. Nah tapi di musim yang kedua, which balik lagi gue katakan musim pertama Slot mengimplementasikan hal-hal yang sifatnya original, yang dia mau kayak apa dengan squad-squad yang baru, gue ngerasa ini rebuilding. Gue ngerasa biasanya tim yang baru di set up dengan sistem tertentu nggak bisa langsung juara. Gue ngerasa gitu. Lu setuju nggak sama gue? Kalau dia udah setuju. Gila lu. Kalau menurut gue gini, sampai detik ini gue masih nganggap, gue mungkin kebalikan sama lu berdua. Menurut gue masih Liverpool masih paling top 1 kontendernya menurut gue ada Liverpool. Lo bisa kasih apa Mali? Bukan City. Habis kasih apa Mali? Enggak ini jujur karena gini, karena pertama kita nggak bisa hindarin faktor Mo Salah ya. Mo Salah ini kan yang carry 50-60% gol Liverpool musim lalu ada dia. Dan sekarang bayangin beban itu di-share ke Florian dan sekarang ada Ekitike ya. Kita nggak usah bahas Leving dulu deh. Kayak Ekitike musim lalu banyak playmakingnya Salah yang bener-bener di-miss sama Nunes, sama Luis Diaz. Dan sekarang lu punya Ekitike yang menurut gua upgrade Nunes. Dia move. Jadi poin pentingnya di Ekitike. Iya, jika Ekitikenya shine, bersinar, artinya dia bisa senarionya seperti yang lu pikir. Iya, karena menurut gue Ekitike movementnya juga ya mungkin gue ngeliat, gue bilang juga minggu lalu bahwa gue ngeliat Ekitike ini sekarang ini kayak Isak di Sociedad waktu itu, masih agak sedikit raw, tapi movementnya kurang lebih sama. Dan itu yang gue ngeliat Ekitike bakal ngasih, dan Ekitike ini punya finishing yang cukup oke lah, tinggi, posturnya tinggi. Jadi bisa jadi nilai plus ketika Salah playmaking, crossing dan lain-lain, dia bisa di inbox, stay, finishing dan lain-lain. Dan itu yang menurut gua akan jadi tim yang sangat berbahaya dan udah cukup sih Ekitike. Salah satu faktor lagi kenapa gue tidak mengunggulkan Liverpool, karena ada AFCON. Oke. Dimana Mo Salah akan absen tuh 1 bulan. Dan tuh impactnya, apalagi di Boxing Day. Ya kalau Mo Salah sampai ini ya, sampai final ya. Iya. Dan itu impactnya di Boxing Day itu, kalau nggak salah kan? Januari. Iya Januari biasanya, Januari, Desember Januari kan? Gitu ya. Desember sampai Januari kan? Januari Februari biasanya. Oh Januari Februari ya?
Coba, setahu gue Januari Oke, Februari. artinya kan akan ada 1 bulan tanpa Iya. Mo Salah nih kurang lebih. Nah itu yang gue melihat akan ada blow, akan ada pukulan besar dalam produktivitas Liverpool. Dan gitu. juga mungkin kenapa mereka ngincer left wing juga make sense sih, karena tadi ada gap sebulan yang mungkin Salah keluar, tapi kalau dia ada beli left wing bisa diatasin. Ya. Tapi gue nambahin sedikit sih soal kerjaan Arne Slot yang tadi Ole bilang di musim pertama. Kenapa gue setuju? Ini kerjaan yang akan under pressure buat dia musim lalu. Menurut gue dia nggak ada pressure. Dan lu terima warisan squad dari Klopp yang bagus. Lu tuh maintenance-nya mudah menurut gue. Cukup mudah. Sekarang dia punya tanggung jawab moral. Dia punya tanggung jawab lebih untuk membuktikan. Ya. Dengan yang dia mau tadi Ole bilang. Ini squadnya dia. Ayo lu bisa nggak? Nah ini baru nih tekanan nih. Apakah si Arne Slot bisa mampu tetap di level kayak musim sebelumnya. Dan soal Salah itu bagus di 20 pertandingan awal. Setelahnya coba yang main FPL tahu pasti itu. Iya. Apa Mo Salah? Iya. Konsisten dong. Mo Enggak, Salah. di 20 pertandingan awal. Iya kan terakhir tuh udah juara. Enggak, Udah sebelum juara drop. juga bisa dicek. Sebelum dia udah juara tuh udah mulai menurun Itu enggak? kaitannya kan sama freshness, karena nggak ada pemain lain yang bisa ngakomodir dia juga. Jadi Iya. kan dia kayak mungkin secara Berarti kalau dia ini- konsisten 38 game, angkanya terbang-terbang itu. Oh orang. iya makanya. Ya, Makanya kan dia ngegasnya di awal tuh yang 20 gol tercepat 20, tapi begitu udah slow down apakah udah juara hilang tuh, walaupun dia rekor 47 gol dan assist ya. Tapi kan template-nya dia hat-trick 2 gol brace. Setelah itu Zef hilang. Ya walaupun mungkin karena Liverpool udah juara, cuman kalau dia ambisi atau apa, dia bisa punya potensi ngejar rekor gol Haaland loh, 36 gol, tapi nggak terjadi 29 kalau nggak salah. Iya. Kita Jadi lihat kita lah. harap Salah bisa konsisten karena ada 1 bulan yang dia akan pergi. Iya. Jadi di luar AFCON-nya dia akan konsisten produktif untuk Yes. Liverpool. Kita lanjut ke tim lain, ada Chelsea yang sudah dekat dengan Xavi Simons. Sudah personal terms agreed. Ini pemain yang sudah digadang-gadang 5 tahun terakhir. Seorang wonderkid dari Barca nggak salah ya. La Masia kan dia. PSG tuh Terus ke pakai. PSG. PSG, Kalau iya. nggak salah La Masia dia. Dia La Masia Belanda, terus ke ya. PSG lama. Di PSG loan sana sini ya. Sampai akhirnya sekarang di Leipzig. Di Leipzig cukup konsisten. Bermain kurang lebih 2 musim kalau nggak salah ya. Di Leipzig 2 musim. Dan akhirnya sudah personal terms agreed. Gue waktu dapat berita ini, gue rada bingung sebenarnya. Karena yang gue tahu dia seorang nomor 10. Dimana nomor 10 itu ada Palmer gitu. Apakah kita butuh beli seorang cadangan Palmer dengan harga yang cukup mahal gitu kan? Ternyata gue baru ngeh juga dia banyak bermain di pinggir, Kanan. di kiri, karena dia kayak kanan kan, dia kayak kanan. Dan dia itu ternyata kalau gue lihat dia mirip-mirip Sancho. Jadi dia biasa bermain sebagai penyerang melebar, winger, tapi bukan winger yang sifatnya 1v1 atau take on. Yeah. Jadi winger-winger kreatif yang memanfaatkan close kontrol kecil, kombinasi sama teman gitu loh. Jadi gue ngelihat ini membuat dia menjadi replacement langsungnya Sancho. Karena di musim lalu kalau kita perhatiin Chelsea di saat stuck memakai Neto di kiri atau memakai Mudryk, oh kita butuh orang yang misalnya musuh di low block nih, kita butuh pemain-pemain yang punya close control, bisa kombinasi, bisa bongkar blok gitu. Nah dipasanglah Sancho. Nah kayaknya Simons bisa menjadi opsi kayak gitu yang pertama. Yang kedua, Simons bisa menjadi opsi bermain di nomor 10 di belakang striker jika Palmer main di kanan. Karena kita di CWC Palmer sering banget start tuh sebagai right wing gitu. Dan Enzo yang menjadi nomor 10. Jadi dengan adanya Simons, gue melihat 2 hal. Yang pertama, Chelsea memiliki fleksibilitas dalam taktik, variasi gitu kan. Karena musim ini kita banyak kompetisi kan. Yes. Ada EPL, ada Carabao. UCL, FA, Carabao. Banyaknya rotasi, banyaknya variasi taktik itu menguntungkan satu tim. Dan ada faktor kedua yang gue mau obrolin sama kalian. Ini ada semacam fenomena di mana tim-tim besar banyak membeli pemain-pemain hybrid. Kita ada Cunha, kita ada Arsenal yang mau Eze, Chelsea mau Xavi Simons, Joao Pedro. Sebenarnya seberapa ngefek sih pemain-pemain yang hybrid ini yang dulu nggak ada tempat sebenarnya kan? Lu striker bukan sih, gitu kan? Lu gelandang bukan sih, gitu kan? Nah, menurut kalian kenapa tim-tim besar ini setiap tim besar pengen punya satu pemain yang hybrid kayak gitu? Nomor 1 hemat ya. Menurut gua ya di saat Iya. finansial ya kaitan itu kan. Marmus kan? Yes, Marmus, Iya. second striker, Iya. left wing. Ya. Itu menurut gua pasti ya dari duit ya. Bukan tim-tim besar ini nggak bisa beli, bisa. Cuman kan permasalahannya FFP dan lain-lain. Jadi cara mengakalinya ya udah gue beli satu pemain untuk 2 fungsi.
gitu. Itu paling gampang lah. Yang kedua Logikanya begitu ya. logika dong Nah. gitu, daripada gua spend lagi nih winger. Jadi satu pemain yang bisa cover 2 posisi gitu. 2 posisi gitu buat backup. Contoh kayak Marmus menurut gua salah satu kelebihan lah. Dia bisa striker, bisa di wing. Jadi in case Haaland gak ada, masuk dia di situ. Atau dia misal mau di belakang Haaland, bisa juga. Malah 3 gitu loh. Garis line kiri, belakang striker, si striker murni itu. Nah mungkin yang kedua buat rotasi juga ya. Jadi kalau lu punya, nggak mungkin semua pemain lu hybrid, nggak mungkin. Pasti ada bener pemain yang mungkin kayak Chelsea Neto. Ya. Neto bukan pemain hybrid menurut gua. Cuma nggak tahu menurut lo. Di lapangan sih dia dipakai sebagai striker juga. Ya cuman kalau secara overall lah. Overall lah ya. Overall yang orang tahu gitu. Nah, ketika punya pemain yang 1-2 job memudahkan untuk rotasi. Daripada lu beli punya dua pemain di stok yang sama, mending punya satu pemain. Gajinya Contoh, sekali bisa gaji sekali. bisa mana ya? Oh, nih di Carabao gue butuh nih. Contoh misalnya kayak Chelsea striker Joao Pedro. Di Cup Joao Pedro nggak main, Neto masuk situ. Ya. Nah, kalau gue ngeliatnya di dua sisi itu. Ya. Kalau lu lihatnya Basya gimana? Selain tadi soal hybrid player yang diinginkan sama tim-tim besar, menurut lu gimana squad buildingnya Chelsea? Karena gue pikir Joao Pedro akan menjadi opsi untuk case yang tadi kan. Iya. Ternyata ada Xavi Simons juga, yang mana ini membuat gue berpikir kalau ternyata Joao Pedro ini buat nomor 9 nih. Karena kalau dia mundur ke belakang, dia bermain Bentrok. lebih deep, udah bentrok banyak banget Iya. di belakang nih. Nah lu ngelihat gimana Chelsea menjalankan musim dengan Joao Pedro dan Liam Delap plus Nico Jackson, menurut lu cabut apa stay? Kalau ngomongin squad buildingnya Chelsea, menurut gue sekarang udah, gue ngeliatnya mungkin kalau kita ngomong satu musim lalu kan, 2 musim lalu kayak apaan sih ini beli banyak pemain sana sini, niatnya apaan gitu. Emang menang. Tuh, ada kreator yang begitu ya, siapa tuh? Gak tahu, gak jelas tuh orang. Nah, kalau gue ngeliatnya sekarang udah mulai kelihatan, udah mulai kelihatan profilnya kayak apa, dan masing-masing spotnya udah mulai pelan-pelan diisi gitu. Mungkin tinggal center back yang juga lagi dikaitin sama Jarel Hato kan, sama goalkeeper gitu. Ya menurut gue ini squad building yang sangat perfect untuk lu ngejalanin 4 kompetisi yang tadi lu bilang. Dan kalau ngomongin spesifik di striker antara Liam Delap sama Joao Pedro, kan kita sempat bahas juga tuh di CWC gimana Maresca mau nyoba skema 4-2-2-2-nya itu, yang mana 2 pemain itu bisa jadi 2 striker yang secara bersampingan atau berdampingan tuh starting bareng. Yang satu mungkin ngerjain dirty worknya, pressing dan lain-lain, yang satu tinggal finishingnya. Atau kalau Musadinya nggak pakai skema itu pun bisa jadi rotasi antara Liam dan Joao Pedro, tergantung lawannya kayak gimana. Dan kalau ngomongin juga Xavi Simons dikit tadi, itu kan mungkin gue nambahin dari yang lu bilang, ini pemain ini menurut gua selain punya tipikal close control yang bagus, tapi ternyata passing-passingnya juga top Punya chair. kreativitas. Top Dia di Bundes chair. itu 2,5 key passes per 90. Iya. Dan yang paling penting adalah Chelsea jadi nggak terlalu over reliant sama Palmer. Menurut gua ketika Palmer nggak ada, Xavi Simons itu bisa jadi game changernya juga, bisa Yeah. jadi seorang lini tengah yang bisa nge-carry. Dan itu kan juga kelihatan sebenarnya Chelsea juga sempat incer Eze kan. Alternatif dari Simon sama Arsenal juga gitu. Cuma mungkin kayak mereka lebih tarik ke Simon karena mungkin tadi faktor yang lu bilang, gue juga baru dapat idenya kenapa akhirnya dia pilih Xavi Simons, karena untuk replacing Sancho juga. Jadi squad buildingnya menurut gue nih udah close untuk bisa dibilang juara. Tapi kalau Chelsea belum nggak address center back sama kiper, di situ ya mereka akan fell short. Dia akan mungkin poin akan upgrade, bakal masuk ke bracket yang 4 tim tuh, Arsenal, Liverpool, City, Chelsea. Tapi kalau untuk juara itu ketika lu beli nanti center back 1 Jarel Hato atau siapa dan goalkeeper 1, itu kita bisa ngomong Chelsea. Ya. Juara. Yang mau kita omongin juga selain Chelsea, ini tim yang berharap banget harkatnya bisa naik dengan jauh. MU yang baru saja memanen Bryan Mbeumo dengan harga 65 juta plus 6 juta. Yes. Nego tetapnya 70. Negonya sebulan lebih gitu kan. Nah, bagaimana lu melihat duo Mbeumo dan Cunha dan posibilitas setup taktiknya? Karena Amorim bermain 3-4-3, sudah dipastikan Mbeumo dan Cunha main di depan, ya kan? Tapi di mana mereka main? Adakah yang nomor 9? Apa mereka berdua itu inside forwardnya? Lalu ada nomor 9 seperti Zirkzee atau Højlund? Atau ada nomor 9 lain? Menurut kalian gimana? Nah,
tadi sempat gue kelewat juga masalah Jackson. Nah ini di saat menurut gue MU harus beli, mungkin orang anggapnya troll atau jokes, tapi Jackson ini menurut gue salah satu pemain yang bisa ngupgrade MU di posisi sekarang. Kan MU kan nggak muluk-muluk nih, dia pingin masuk Eropa. Iya. Di fase sekarang pemain-pemain seperti Nicholas Jackson itu bisa ngupgrade MU banget gitu loh. Trio Jackson, Cunha, Mbeumo tuh sangat solid. Serem lah. sih, sumpah. Serem, itu serem. Jackson nggak perlu golin banyak, tapi seenggaknya bisa involve di Kalau build Jackson up-nya. bisa menjadi fasilitator. Fasilitator. Cunha sama Mbeumo. Iya. Ini serem. Karena Jackson di Chelsea pun begitu, dia fasilitator Palmer di musim gilanya Palmer gitu loh. Bahkan dia jadi pemantul 2 penyerang ini, waduh. Dan kita ngeliat Mbeumo dan Cunha salah satu forward musim lalu yang secara GA itu juga besar Banget. Mbeumo ini tipikal Amorim banget yang direct. Dulu mungkin kalau di Sporting kan dia punya Gyökeres yang begitu kan. Nah ini Mbeumo juga bisa kasih impact yang sama, transisi directnya. Cunha juga punya tadi gaya juga yang tinggi dan bisa sekali main nomor 9 juga. Jadi fleksibilitas di depan tuh sebenarnya udah dapat. Cuma kan balik lagi sebenarnya masalah MU itu kan di tengah dan di kiper. Kalau ngomongin center back udah cukup lah. Tengah sama kiper. Tengahnya ini dia lu kalau mau ngejalanin suatu organisasi pressing itu kan butuh semua lini kan. Nah, sekarang justru aspek yang terpenting di tengahnya itu masih bolong. Menurut gua Casemiro di beberapa game bisa, tapi dia bukan tipikal yang seperti itu kan. Perlu satu nih yang ngedampingin Mainu atau Bruno di tengah siapa. Terus ngomongin juga goalkeeper, itu marginnya juga akan sangat tinggi. Kalau RR Onana musim lalu tuh bisa dilimitasi sama kiper yang emang katanya. Dan Amorim sudah ngomong semalam ya. Iya. Dia mau tetap beli penyerang, gelandang bertahan dan kiper. Dan itu yang menurut gua akan sangat pivotal. Kalau itu semua tercapai, menurut gua MU bakal ada kenaikan yang signifikan lah. Mungkin bisa masuk Europa League atau surprisingly bisa ganti Newcastle di posisi kelima. Ya. Bang Undo, ini pertanyaan terakhir dari gua. Kalau MU yang gue lihat memang butuh banget gelandang bertahan ya, di mana 3-4-3 itu butuh gelandang yang superior dalam menyerang dan bertahan dan bisa ngejaga ground coverage yang luas banget areanya. Menurut lu siapa yang cocok dengan kondisi MU hari ini? Siapa pemain yang mau masuk ke MU tidak tanpa UCL dan lain-lain dan harganya masih masuk akal? Goretzka. Ada pengalaman di sana? Postur. Tapi trennya udah mulai turun tuh orangnya. Bayern Munchen kan turun. Iya. Secara kualitas dan tim dia ya. bukan opsi juga di Bayern Munchen sekarang. Betul. Kan? Lebih banyak ke mainin yang anak muda Thomas tuh siapa? Bukan Thomas Lamer, siapa namanya tuh? Leiner atau siapa gitu tuh. Konrad Leimer. Iya. Konrad Leimer dan anak mudanya tuh siapa namanya? Pavlovic juga. Pavlovic ya. Terus juga ada Palinha kan. Palinya. Ya. Jadi kalau yang paling gampang yang lu nggak perlu rebutan karena MU itu menurut gua di sekarang bisa mendapatkan pemain yang tidak ada contender lawannya. Contoh, Mbeumo, Cunha itu nggak ada lawannya. Tapi kalau udah ada Arsenal sama Chelsea kalah ini. Ya. Gitu. Jadi menurut gua pemain-pemain kayak Goretzka, pemain-pemain yang out of radar yang masih umurnya 27, 28 itu tuh menurut gua yang logis, yang gampang buat lu ambil. Karena kan siapa tadi kalau bilang mau nggak main tanpa Liga Champion. Berarti kan pendekatannya adalah lu nggak ada yang nawar. Lu nggak ada yang deketin, lu maju sendiri ya, lu rayu kayak lu bohongin lu apa nih kita punya proyek begini kemungkinan Goretzka juga nggak dipakai, makanya gue bilang ini opsi paling win-win lah buat Goretzka juga. Udahlah, gue cari tempat baru. Harganya juga nggak bakal mahal banget gitu, secara prospek masih oke. Dan kalau pemain lain selain Goretzka, gue belum kebayang sih gitu. Karim Baleba ya maunya. Dan gue setuju sama Karim lagi. Menurut gue Baleba emang pemain yang tadi punya physical attribute yang bisa cover ground, yang bisa ngikutin sistemnya Amorim. Dan seenggaknya kalau bukan Baleba, tapi kalau ngomong Baleba kan pasti Brighton nih selling club bakal 100 juta. Dan MU sekarang kondisi duitnya harus ngejual pemain sampai saat ini belum kejual. Garnacho, Anthony, siapa lagi? Ini sekarang gue update juga. Coba sekalian. Beberapa pemain yang sudah keluar dari squad yang tidak akan dipakai dalam era Amorim, namun belum bisa dijual. Ada Alejandro Garnacho, Jadon Sancho, Anthony dan Tyrell Malacia. Terus juga mungkin untuk menutup konten ruang ganti hari ini, gue mau update juga beberapa transfer di Eropa sana. Ada Your Legend Granit Xhaka yang mau ke Sunderland, nggak jadi ke AC Milan ya, jadi ke Sunderland. Gencar banget tuh. Terus ada Francisco Conceição yang akhirnya dipatenkan
dipermanenkan oleh Juventus dengan harga 30 juta nyicil. Ya biasalah ya Itali. Biasa Itali. Lalu Chelsea juga berusaha menjual Renato Vega ke Atletico Madrid, sudah deal, sudah klub to klub berbicara. Renato tinggal Vega itu yang Juve bukan? yang ke loan ke Juve. Iya, oke. Ini pemain sebenarnya gue suka banget sih, sangat versatile, bisa Ya, betul. CB, bisa LB, Dia bisa di DM, Juve bisa ball playing. Ajib, gila. Serem juga. Tapi karena dia nggak mau bersaing, Ya, ya susah udah. sih. Dan Chelsea sudah deal sama Atletico. Chelsea menginginkan 40 juta euro. Terus lanjut ada Ilya Zabarny, jagoan daripada Bournemouth. Ya kan, selain Dean Huijsen yang ke Madrid, Ilya Zabarny juga diinginkan oleh PSG dan katanya PSG sudah menambah tawarannya. Jadi kita tunggu aja. Dan terakhir ada salah satu bintang dari Amerika Latin, Richard Rios dari Palmeiras yang sudah join Benfica dengan harga 30 juta euro. Ini the most obvious transfer 2 musim ke depan, harga 100 juta. Pasti Benfica kan, gorengan Benfica kan. Iya. Iya. The fix. Nunez, Joao Felix. Yoi. Iya. Joao Neves, Enzo Fernandez, Oh, iya. jangan lupa. Joao Neves nggak mahal dong ke PSG. 80. 80. Emang iya? Iya. Lumayan. Oh iya. Ya itu aja guys, Siap. konten ruang ganti untuk akhir minggu ini. Tengah minggu ya, nanti akhir minggu ada lagi. Kita berusaha update terus sama berita-berita transfer. Dan kalau kalian ada mau apa yang dibahas mungkin selain transfer, tulis kolom komen. Nanti kita take to consideration dan kita coba bahas, oke? Gue oleh undur diri, Basya dan Bang Gundo. Kita ketemu di episode selanjutnya. Let's go. Let's go. Let's go.